Mengapa Prabowo menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam? Bukankah Djamari adalah jenderal yang ikut bertanggung jawab atas pemecatan Prabowo dari TNI tahun 1998? Apakah ini bentuk rekonsiliasi besar hati, strategi dingin untuk menguasai politik, atau justru manuver untuk menyingkirkan bayang-bayang Jokowi yang masih kuat dalam kekuasaan? Sejarah yang dulu memisahkan mereka, kini justru mempertemukan kembali di panggung kekuasaan tertinggi. Tapi apa arti semua ini? Mari kita mundur ke masa kelam reformasi. Jakarta bergolak, Soeharto jatuh, TNI retak di dalam. Prabowo kala itu Panglima Kostrad, dituding bertanggung jawab atas penculikan aktivis. Di rapat Dewan Kehormatan Perwira, nama Djamari Chaniago hadir. Ia ikut barisan jenderal yang mendorong Prabowo disingkirkan. Hasilnya jelas, Prabowo diberhentikan dari dinas militer. Sejarah mencatat, Djamari adalah bagian dari proses jatuhnya sang jenderal ambisius. Setelah 1998, jalan mereka berpisah jauh. Prabowo banting setir ke dunia politik, mendirikan partai, berkali-kali mencalonkan diri jadi presiden, dan tampil di panggung kampanye. Sementara Djamari memilih jalannya sendiri, pensiun dari militer, lalu tenggelam dari sorotan publik, menikmati kehidupan yang tenang. Mereka seperti hidup di dua dunia yang benar-benar berbeda. Namun, politik tidak pernah mengenal kata selamanya. Tahun 2024, mimpi panjang Prabowo akhirnya jadi kenyataan. Ia resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, duduk di kursi RI 1 yang selama ini ia incar. Di puncak kekuasaannya, Prabowo langsung melakukan reshuffle kabinet besar-besaran. Nama yang tiba-tiba muncul dan mengejutkan publik. Letnan Jenderal Purn Djamari Chaniago. Ya, jenderal tua yang dulu ikut memecat Prabowo. Kini, Djamari diberi jabatan terhormat, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebuah ironi sejarah menjadi simbol divestikian di Indonesia. Pasca 2024, pengaruh Jokowi masih terasa kuat. Orang-orang dekatnya masih bercokol di lingkar kekuasaan. Budi Gunawan misalnya, kerap disebut-sebut sebagai figur yang punya peran besar di belakang layar. Prabowo tentu tak mau hanya jadi presiden yang berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Ia butuh figur netral, senior, dan tidak punya hutang budi pada Jokowi. Dan itulah mengapa Djamari masuk. Seorang jenderal tua yang bersih dari lingkaran Jokowi, bahkan punya sejarah pahit dengan Prabowo sendiri. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini tanda Prabowo benar-benar sudah berdamai dengan masa lalunya? Atau justru ini adalah strategi politik yang sangat dingin, mengangkat lawan lama demi menyingkirkan pengaruh Jokowi yang masih mengakar? Dengan gini, Prabowo menegaskan satu hal yang memegang kendali penuh atas politik, hukum, dan keamanan, kini adalah dirinya. Menko Polkam bukan sekadar jabatan biasa. Ia adalah pusat kendali isu strategis, hukum, intelijen, keamanan, hingga dinamika politik nasional. Dengan menempatkan Djamari di posisi ini, Prabowo sekaligus memutus jalur pengaruh Jokowi di area sensitif pemerintahan. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti kelapangan dada Prabowo, mampu merangkul lawan lama demi stabilitas. Namun bagi yang lain, ini hanyalah langkah pragmatis. Dendam masa lalu bisa dilupakan, selama kepentingan kekuasaan tetap terjaga. Maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah Djamari benar-benar akan loyal kepada Prabowo? Atau akankah sejarah lama justru kembali menghantui hubungan keduanya? Apakah dengan menunjuk Djamari, Prabowo berhasil menyingkirkan pengaruh Jokowi? Atau justru langkah ini membuka babak baru perebutan kuasa di balik layar? Di balik semua spekulasi, hanya waktu yang bisa menjawab. Satu hal pasti, di dunia politik, misteri dan ironi selalu berjalan beriringan.